secara logika pendapat bahwasanya Allah di atas langit sangat logis ya. Kenapa? Karena kita tahu Allah Maha Besar, langit kecil, alam semesta kecil, dan mereka semua alam semesta dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ketika menolak Allah di atas langit, mereka menyangka bahwasanya Allah membutuhkan tempat. Ini logika yang salah ya. Kecuali kalau Allah kecil, makhluk besar sehingga langit luas, Allah kecil, itu baru mungkin kita bilang Allah butuh langit. Sementara langit dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yumsikus samawati wal ardu an tazula." Ya, Allah memegang langit dan bumi ya. Allah menahan langit yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya Allah mengatakan wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sungguhnya langit dan bumi ya, tidak memberatkan Allah untuk menjaga langit dan bumi, dan Allah Maha tinggi dan Maha agung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabil qasimil amin. Wa ba'du. Video kali ini untuk menanggapi statement Ustadz Firanda terkait dengan sisi kelogisan akidah salafi, yang sebenarnya itu tidak terlalu logis, bahkan itu terlalu memuakkan bagi orang yang memiliki akal menurut saya. Argumentasinya tidak betul-betul kuat secara logika. Karena memang kita akan membahas logika, otomatis ya kita tidak harus baper kemudian membahas hal-hal yang seperti ini. Di video beliau menyampaikan bahwa Tuhan itu ada di langit. Itu kesimpulannya. Dengan beberapa argumentasi. Setidaknya beliau mengatakan, pertama, Tuhan itu maha besar. Ini bagaimana kemudian beliau membuat sebuah argumentasi yang nanti kita akan temukan betapa tidak rasional argumentasi yang seperti itu. Ini konyol sekali lah argumentasi seperti itu. Allah ini maha besar. Kemudian yang kedua, makhluk, langit, bumi dan seterusnya ini kecil. Makanya kemudian dengan argumentasi seperti ini, kata beliau, jelas Tuhan tidak membutuhkan tempat. Karena Tuhan maha besar, kemudian makhluk maha kecil. Sebenarnya argumentasi yang ingin beliau bangun adalah, apalagi ayat yang beliau baca adalah Allah itu yumsikus samawati wal ar. Allah itu yang menggenggam langit dan bumi, atau yang menguasai langit dan bumi. Jadi inti dari argumen ini sebenarnya masalah kausalitas. Ada sebab, ada akibat. Hubungan antara Tuhan dengan alam semesta itu adalah masalah kausalitas, bukan masalah ada tempat atau tidak ada tempat sebenarnya. Makanya ketika ayat tadi digunakan untuk menunjukkan Tuhan ada di langit, itu adalah hal yang paling absurd, untuk tidak dikatakan aneh lah bagi orang yang memiliki akal. Tapi kalau nggak berakal ya bisa saja diterima. Nah, jadi aspek kausalitas itu tidak berbicara masalah posisi atau Allah ada di atas atau di bawah dan seterusnya. Di sisi lain, argumentasi Tuhan ada di atas selain tidak bisa dibuktikan dengan Allah maha besar, kemudian makhluk itu kecil, kemudian yang kecil butuh pada sesuatu yang besar, kalau yang besar tidak butuh apapun. Justru saat kita menyimpulkan Allah maha besar, otomatis dia tidak butuh apapun, itu termasuk diantaranya tempat. Bagaimana mungkin Allah itu ada di atas langit? Karena ketika kita katakan Tuhan ada di atas langit, itu meniscayakan sebuah pertanyaan baru, bagaimana kalau tidak ada langit? Kalau tidak ada langit, kemudian Tuhan di mana? Di atas langit. Kalau nggak ada langit, di mana berarti? Itu akan sulit kemudian dijawab oleh beliau. Di sisi lain, saya ingin karena beliau juga sempat menyebut nama Imam Fakhruddin Ar-Razi dengan sebutan Ar-Razi saja. Sebagai santri tentu saya agak tersinggung salah seorang imam kita kemudian disebut namanya demikian, karena kita tentu diajarkan etika kalau di pesantren ya, dan kelakuan yang kurang ajar itu pasti lahir dari media sosial gara-gara ada yang seperti itu ya. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan begini, kita andaikan langit dan bumi, alam semesta ini berbentuk bulat misalnya, atau boleh juga berbentuk datar atau apapun terserah Anda. Tetapi ketika alam semesta dikatakan berbentuk bulat, otomatis posisi atas itu di mana? Katakanlah misalnya ini bumi, kemudian di bumi kemudian ada langit, maka posisi atas adalah di sini. Tapi bagi orang yang ada di bawahnya, tentu atas itu malah di sini. Dengan demikian nanti akan ada kontradiksi, Tuhan di atas langit tapi sekaligus di bawah langit nanti bagi orang yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh saja kemudian ditakwil, sekalipun mereka akan menolak pandangan. Kalau dikatakan mereka menakwil, nggak mau mereka. Cuma diakui atau tidak harus diterima ini.
Alasannya adalah sulit kemudian menjelaskan dengan sudut pandang mereka yang sangat tidak logis dan konyol itu. Nah, karena apa? Posisi atas tentu tidak sama dengan posisi bawah. Ketika kita katakan Tuhan itu maha besar, kemudian Tuhan ada di atas, bagian bawahnya ada Tuhan apa enggak? Nanti akan begitu. Lalu memungkinkan juga, saya tambahkan argumentasi untuk mereka, biar artinya ada penguatan lah. Oke, maknailah kemudian bahwa yang dimaksud dengan Tuhan ada di atas itu adalah Tuhan meliputi segalanya. Itu malah lebih kontradiksi lagi. Karena dengan demikian, kalau saya mengibaratkan, misalnya saya ada di ruangan ini, kemudian bagian gedung ini saya katakan ada di atas saya, itu tentu bisa kita terima. Tapi bagaimana dengan di bawah? Bagaimana dengan di samping? Karena atas dengan bawah itu tidak sama. Itu akan terjadi kontradiksi di situ. Ketika dikatakan gedung ini meliputi saya, berarti makna Tuhan ada di atas. Kita katakan Tuhan ada di atas, maka ini maknanya adalah meliputi. Berarti Tuhan dicakup oleh semuanya. Dan ini adalah pemahaman yang kontradiksi. Kenapa? Karena atas tidak sama dengan bawah, bawah tidak sama dengan samping kanan tidak sama dengan samping kiri. Dengan demikian ini adalah sesuatu yang kontradiksi. Jadi lebih tepat kalau dikatakan Tuhan ada di luar alam semesta. Jadi harusnya mereka mengatakan begitu, itu lebih cocok. Dan tentu mereka tidak akan menerima karena dalilnya nggak ada secara gampang begitu. Di Quran tidak disebutkan bahwa Tuhan ada di luar alam, tetapi Rahman al-Arsy istawa, itu ayat yang sering sekali mereka kutip. Dengan demikian pemahamannya akan sulit sekali tanpa melalui takwil. Kalau di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu gampang sekali. Ketika ulama mengatakan bahwa Tuhan tidak ada di atas dan tidak ada di bawah, yang dimaksud adalah seperti ini, biar saya jelaskan kepada beliau biar nggak salah pahamin. Nah, yang dimaksud andai kata ini alam semesta, sisi atas dengan sisi bawah itu ada di alam. Di luar alam itu tidak ada posisi atas, bawah, samping kanan misalnya atau samping kiri, nggak ada. Ketika Tuhan tidak ada di alam dalam arti bukan materi, maka Tuhan tidak layak kemudian ditunjuk. Sehingga kalau kata Syekh Ahmad Dardir dikatakan munazzahun anil hululi wal jihah wal ittisalil infisali wasafa. Tuhan itu tersucikan dari memiliki ruang, dia memiliki posisi arah tertentu, atau ittisal ada di dalam alam, atau kemudian Tuhan itu infisal ada di luar alam. Tidak. Kenapa? Karena Tuhan itu bukanlah sesuatu yang material. Dengan demikian pernyataan Ustadz Firanda yang saya hormati, ketika mengatakan bahwa Tuhan besar kemudian makhluk kecil ini dianggap sebagai argumen bahwa Tuhan ada di atas, itu adalah sesuatu yang sangat keliru secara logika. Walaupun beliau menganggap ini sangat logis sekali. Secara pribadi saya pernah belajar filsafat mulai dari yang klasik, modern sampai kemudian postmodern. Memang di sana banyak permainan kata, tapi saya lebih sulit memahami pernyataan beliau ketika beliau katakan ini sangat logis sekali. Tapi makna logisnya adalah tidak logis. Itu lebih sulit menurut saya daripada filsafat postmodernisme yang pernah saya pelajari. Itu aneh sekali. Tapi alih-alih belajar filsafat kemudian menyalahkan secara filosofis, toh filsafat saja diharamkan. Nah itu yang repot itu. Makanya menurut saya ini anjuran untuk para santri juga, ada baiknya memang kita juga mengenal ilmu-ilmu yang lain. Tetapi ya tidak separah orang yang gampang mengharamkan, kemudian mengkafirkan dan menganggap akidah mereka yang paling tepat. Jadi kembali ke persoalan ini, bahwa Tuhan ada di atas yang dianggap logis sekali, itu sebenarnya tidak bisa dibuktikan secara argumentatif. Nggak ada pembuktian rasional yang bisa diberikan oleh beliau. Terakhir saya ingin kutip pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika beliau menyebut ayat kursi di bagian akhirnya wahwal aliyul azim. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, makna al-aliyu, Tuhan yang maha luhur itu tidak boleh memiliki batasan. Karena kalau manusia misalnya begini, manusia ada yang tingginya 2 meter misalnya, maka ukuran untuk manusia dikatakan tinggi, yaitu meter dalam konteks ini, itu dianggap lebih esensial daripada manusia. Kenapa? Karena tolak ukur keluhuran manusia disandarkan kepada meteran tadi. Sementara Tuhan itu mutlak, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Luhurnya itu bermakna mutlak, sehingga dia tidak bisa kemudian disandarkan kepada arah atau sisi tertentu, itu nggak bisa. Nah itu pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ayat yang beliau kutip juga sama, yaitu wahwal aliyul azim. Makna Allah itu besar juga bukanlah satuan atau kuantitas. Ini jelas pandangan-pandangan khas Mujassimah ya, dimana kalau mereka itu dipenuhi dengan hal-hal yang nuansanya materialistik. Jadi kalau bukan materi, mereka cenderung akan menolaknya.
Ini pentingnya kemudian sebelum kita belajar teologi atau tauhid, penting sekali mempelajari tentang hukum-hukum atau kaidah-kaidah rasional. Dan di dalam Ahlussunnah wal Jamaah kita dapati dari kitab-kitab yang sederhana saja, semisal kitab Kifayatul Awam, di situ pasti ada penjelasan tentang hukum akal yang ada tiga, yang mulai wajib akli, mustahil akli, kemudian jaiz akli. Dengan itu kita tidak perlu risih dengan hal seperti ini, karena kita sudah dilatih untuk berpikir di luar yang material ini. Mungkin itu tanggapan saya yang sekarang untuk di video beliau yang bahas argumentasi logisnya. Saran saya adalah kalau memang belum betul-betul bisa diuji secara logis, jangan sampaikan itu adalah logika mereka, karena bagi orang yang pinter, orang yang cerdas, orang yang ahli logika, tentu itu ditertawakan, dan itu lucu sekali kalau menurut saya. Demikian, kurang lebihnya maaf. Jika ada yang tidak terima, nanti kita bisa adu jidal kok. Kita debat, diperbolehkan, tapi asalkan dengan syarat tadi rasional ya. Kalau nggak rasional saya agak sulit memahaminya, karena kita belajar tentang logika. Demikian, wallahu yaufiquna ila sabil anbiya wal mursalin wa ila ma khairin nahdatil ulama wan nahdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.